Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Arif Muhammad Siddiq, dosen dari program studi S1 Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran yang merupakan salah satu syarat dari sertifikasi dosen nasional. Mata kuliah yang akan saya angkat pada kesempatan hari ini yaitu konservasi biologi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dari program studi S1 Biologi dengan bobot 2 SKS atau 2.0. 2 adalah pertemuan kelas atau tatap muka dengan durasi waktu 100 menit setiap minggunya. Kita memiliki 16 kali pertemuan atau 16 kali 16 minggu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Di mata kuliah ini ada 3 capaian pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan metode saintifik dalam rangka manajemen sumber daya hayati tropis dan juga pengembangan di wilayah kawasan tropis. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami terkait dengan biosains dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan konservasi sumber daya hayati tropis. Dan yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis terkait dengan prinsip-prinsip biologi dasar. Kemudian mata kuliah ini juga ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 3. Yang pertama adalah mengimplementasikan metode saintifik dalam rangka upaya konservasi di wilayah tropis dengan melalui studi kasus beberapa artikel ilmiah. Dan yang kedua adalah mempresentasikan hasil studi kasus yang sudah dilakukan, baik itu secara tertulis ataupun juga secara oral di kelas. Dan yang ketiga adalah mampu menganalisis prinsip biologi yang relevan yang terkait dengan konservasi sumber daya hayati tropis. Mata kuliah ini juga memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah yang concern untuk mempelajari dan menganalisis terkait dengan konsep-konsep konservasi yang meliputi terminologi, histori, dan juga konsep sumber daya hayati tropis. Kemudian juga kita akan mempelajari terkait dengan nilai biodiversitas yang meliputi struktur dan fungsi, dan selanjutnya juga akan mempelajari tentang alpha, beta, gamma biodiversity. Dan juga kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur nilai konservasi tinggi suatu kawasan konservasi yang meliputi taman nasional, area BKSDA, area hutan lindung perhutani, dan hutan lindung geopark. Kemudian untuk assessment dari mata kuliah ini, kami ada 3 assessment. Yang pertama adalah interactive discussion dan juga quiz yang memiliki persentase senilai 30%. Kemudian studi kasus dari tugas dan presentasi mahasiswa yaitu 45%, dan laporan dari observasi lapang di Taman Nasional dengan total 25%. Pustaka utama yang digunakan dari mata kuliah ini adalah Primak dengan judul Biologi Konservasi dan juga Sodi dengan judul Konservasi Biologi. Dan ada beberapa pustaka pendukung yang digunakan, dan beberapa di antaranya adalah artikel hasil penelitian dari tim dosen. Dalam video kali ini, saya akan membawakan mata kuliah konservasi biologi pada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang ruang lingkup konservasi biologi. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita akan melakukan pembelajaran konservasi biologi minggu kedua dengan topik ruang lingkup konservasi biologi. Namun sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita membaca doa, semoga diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Selanjutnya, silakan untuk membuka aplikasi SFL untuk melakukan presensi perkuliahan terlebih dahulu. Dipastikan kalian klik presensi perkuliahan pada aplikasi masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan memulai perkuliahan hari ini dengan kita membuat persepsi terkait dengan konservasi biologi. Saya mengundang 3 mahasiswa untuk menyampaikan menurut kalian apa yang kalian ketahui terkait dengan definisi dari konservasi biologi. Silakan bisa mengangkat tangannya. Oke, ada di sana satu, di tengah sama di sini. Baik, yang pertama silahkan memperkenalkan diri, nama, NIM, dan statementnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Wahyu Anwar Ibrahim dengan NIM akhir 1001. Ya, di sini saya izin menjawab bahwasanya menurut saya definisi dari konservasi itu sendiri yaitu adalah upaya untuk melindungi sumber daya alam dan juga ekosistem, Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua. Baik, perkenalkan saya Ardi Abdillah dengan NIM akhir 1085. Di sini saya akan menjawab terkait definisi konservasi itu apa. Konservasi sendiri itu adalah upaya pelestarian atau perlindungan suatu satwa yang dilindungi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan yang ketiga. Baik, terima kasih Bapak Arif. Perkenalkan saya Ayesa Imtiaz dengan NIM akhir 43. Jadi menurut saya untuk konservasi biologi sendiri itu upaya pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan secara berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengar jawaban dari ketiga mahasiswa. Yang pertama adalah dari Wahyu yang menyatakan bahwa konservasi adalah upaya perlindungan. Oke, kemudian yang kedua dari Adi menyatakan bahwa konservasi adalah upaya pelestarian. Good. Kemudian yang ketiga dari Ayesa menyatakan bahwa konservasi adalah pemanfaatan yang berkelanjutan. Oke, dari 3 statement ini, kita sebenarnya bisa melihat ada keterkaitan antara statement dari Wahyu, Ardi, dan Aisyah. Terima kasih atas jawabannya, karena saya lihat jawaban ini sudah mendekati jawaban yang benar. Ya, karena di konservasi kita akan melakukan yang namanya kegiatan perlindungan, kegiatan pelestarian, dan kegiatan pemanfaatan yang berkelanjutan. Oke, jadi untuk lengkapnya kita akan berdiskusi hari ini terkait dengan definisi sampai ke tahap bagaimana konservasi itu diimplementasikan di Indonesia. Oke, yang berikutnya kita masuk ke learning outcome atau capaian pembelajarannya sesuai dengan apa yang didiskusikan hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa itu diharapkan mampu menganalisis terkait dengan konsep biologi, khususnya pada mata kuliah ini adalah bagaimana untuk mengontrol, memanage ya ekosistem khususnya di wilayah tropis dengan catatan bagaimana kita bisa mengkonservasinya. Baik, jadi pada perkuliahan hari ini kita akan membahas 4 topik yang sangat menarik. Yang pertama adalah historis atau sejarah bagaimana konservasi biologi itu terbentuk, khususnya di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita mempelajari terkait dengan terminologi ya atau definisinya. Kemudian konsep dari biologi konservasi, serta yang terakhir adalah regulasi atau peraturan konservasi yang diimplementasikan di Indonesia. Baik, yang pertama adalah sejarah dari konservasi biologi. Kenapa tiba-tiba di Indonesia ataupun di dunia biologi itu menjadi salah satu concern untuk dilindungi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Kita flashback ke era penjajahan yang ada di Indonesia tahun 1910 sampai 1945 yang mana ada
peneliti asing yang datang ke Indonesia. Nama beliau adalah Koders, ya, Dr. S.H. Koders, yang memberikan sebuah kebijakan kepada pemerintah Indonesia karena melihat banyak isu problematik yang ada di Indonesia terkait dengan beberapa flora dan fauna yang sudah mulai berkurang populasinya. Kemudian di era berikutnya, tahun 1946 sampai 1980, mengikuti dari upaya yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, si Koders tadi, maka di beberapa tempat yang ada di Indonesia, ini sudah dibentuk menjadi area perlindungan. Sehingga kita kenal sekarang sebagai Taman Nasional, betul ya? Kemudian cagar alam, suaka marga satwa, dan lain sebagainya. Jadi di era ini sudah terbentuk beberapa area konservasi, seperti Taman Nasional. Oke, kemudian kita menuju ke periode berikutnya, yaitu 1981 sampai 1985, yang mana di sini tidak hanya area saja yang dilindungi, tetapi sudah ada peraturan tentang spesies-spesies yang dilindungi oleh pemerintah. Di sini ada 371 spesies burung, 95 mamalia, 28 reptil, kemudian ikan, kemudian 20 spesies serangga yang sudah dimasukkan ke dalam daftar spesies dilindungi oleh pemerintah. Oke. Kemudian bagaimana sekarang? Begitu ya. Setelah era tadi, muncullah beberapa regulasi yang eksplisit yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Kehutanan. Sekarang namanya Kementerian Kehutanan. Kalau dulu Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di sini ada definisi dari konservasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Wahyu, Ardi, dan Ayesa tadi, bahwa konservasi itu adalah upaya atau bagaimana kita memanage sumber daya hayati. Apa itu sumber daya hayati? Kita lihat di poin 1. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ya. Sumber daya hayati adalah semua elemen biologi, berarti makhluk hidup ya, yang mana terdiri dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama dengan faktor lingkungannya, yang membentuk sebuah ekosistem yang utuh. Contoh, di situ ada foto, adalah 3 individu banteng yang saya ambil di Taman Nasional Alas Purwo, yang mana Taman Nasional Alas Purwo sebagai area konservasi, kemudian di dalamnya ada flora fauna, salah satunya adalah satwa yang dilindungi. Nah, kemudian definisi dari konservasi sumber daya hayati, berarti kalian bisa lihat di poin nomor 2, bagaimana manajemen terkait dengan sumber daya hayati yang meliputi pemanfaatan, utilization. Jadi boleh kita memanfaatkan ya secara berkelanjutan, secara bijak untuk memastikan sustainability dari ekosistem tersebut. Untuk memastikan bahwa kita menyediakan memaintain ekosistem yang berkualitas ke generasi mendatang. Oke. Nah, selanjutnya ke konsep. Ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa, bahwa konservasi itu sangat identik dengan istilah 3P. P yang pertama adalah proteksi atau perlindungan. 100 tadi sudah dijawab oleh Wahyu. Kemudian yang kedua adalah preservasi, pelestarian. Ya, sudah juga dijawab oleh Ardi. Dan yang P yang ketiga adalah pemanfaatan. Kita boleh menggunakan, kita boleh memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di lingkungan kita, asal digunakan secara bijak atau berkelanjutan, supaya bisa sustain. Ini adalah beberapa foto yang kami dapat, yang di atas adalah biodiversitas dari burung air yang ada di kawasan Teluk Pangpang, salah satu bioheritage yang ada di Indonesia, karena menjadi habitat penting bagi beberapa spesies
baik itu burung residen ataupun burung migran. Ya. Jadi kita melindungi habitatnya, kita juga melindungi spesies yang ada di sana. Yang berikutnya di bawah, ini adalah salah satu warisan dari biologi juga yang kita miliki, hutan pelangi. Kalian bisa lihat pohonnya seperti memunculkan warna, betul ya. Jadi warna seperti warna pelangi, yang mana ini adalah ada aktivitas fisiologis di sana. Tapi di sini kita concern pada spesies ini adalah spesies yang langka, sehingga kita harus melindungi spesies itu. Oke. Berikutnya, kita melangkah agak jauh lagi karena tadi kita sudah mengawali dengan regulasi ya, atau peraturan. Bagaimana peraturan-peraturan konservasi yang sudah ada di Indonesia atau di dunia. Yang pertama, di Indonesia sudah ada peraturan terkait dengan perlindungan flora dan fauna. Ada 2 yang masih dipakai sampai sekarang. Yang pertama, kalian bisa cek nanti ya di masing-masing smartphone atau laptopnya, bisa searching, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang mana tadi sudah kita diskusikan bersama, definisi dari konservasi diambil dari situ. Dan yang kedua, ini lebih spesifik, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106 Tahun 2018, kalian bisa buka di situ ada banyak sekali spesies yang sudah masuk spesies dilindungi. Ya, ada banyak, ada lampirannya di situ, sehingga menjadi acuan untuk pemerhati lingkungan, konservasionis, kemudian peneliti, dan bahkan akademisi seperti kita, ya, untuk mengetahui spesies-spesies yang dilindungi oleh pemerintah. Yang kedua dan yang ketiga, ini adalah peraturan yang digunakan secara internasional. IUCN Red List dan CITES. Lebih lengkapnya kita akan lihat di slide berikutnya. Di sini, peraturan di Indonesia, ini cover depan dari masing-masing, dan kita simpulkan bahwa terdapat 904 spesies, baik flora dan fauna yang dilindungi, terdiri dari 117 flora, tumbuhan, dan 787 fauna. Ini terbukti bahwa fauna atau hewan memiliki tingkat resiko keterancaman paling tinggi. Ya, spesiesnya paling banyak untuk dilindungi. Nah, ini yang IUCN Red List. Bisa kalian lihat di sini. Ada fokus di sini, ya. Di sini ada beberapa kategori yang mana ketika kita lihat paling kanan sendiri menunjukkan bahwa spesies itu beresiko rendah terhadap kepunahan. Least concern atau disingkat LC di situ. Kemudian bergerak ke kiri ada NT atau near threatened. Berarti spesies tersebut sudah memiliki kategori hampir terancam. Belum terancam, tapi masih hampir. Yang terancam itu memiliki 3 kategori itu. Vulnerable atau VU, istilah lainnya adalah rentan. Kemudian yang kedua adalah endangered atau IN, dan yang ketiga adalah critically endangered. Endangered itu genting dan critically itu sangat genting. Itu ya. Nah, kemudian 3 kategori ini merupakan kategori yang terancam punah. Sehingga kalau ada spesies contoh, misalkan elang Jawa, Misaitus bartelsi, dia memiliki status critically endangered. Ya, kemudian ada banteng tadi, Bos javanicus, dia juga kategori critically endangered. Berarti masuk ke dalam kategori satwa yang terancam. Nah, berikutnya apa, Pak? Nah, di sini ada kategori yang menarik karena 2 kategori ini sebenarnya adalah kategori yang sama-sama memiliki arti punah. Tetapi yang pertama, EW atau extinct in the wild, itu artinya dia punah di alam. Tetapi kita masih bisa menjumpai di beberapa area penangkaran. Seperti mangga kasturi yang ada di Kalimantan, kalian nggak akan bisa ketemu di
habitat alami karena sudah nggak ada, tetapi di penangkaran ada. Tujuan penangkaran adalah konservasi ex situ. Ya. Kemudian kategori yang berikutnya adalah extinct, ini yang benar-benar sudah tidak ditemukan lagi atau punah. Ada yang tahu? Harimau spesifiknya adalah harimau Jawa yang sudah kita tahu bahwa ini sudah punah di beberapa dekade yang lalu. Ya, oke. Di sini kalian bisa cek di websitenya IUCN Red List. Oke, di sini nanti akan muncul seperti ini dan kalian akan disuruh memasukkan nama latinnya. Bos javanicus, kemudian Panthera pardus dan seterusnya, maka akan muncul list seperti ini dan ada beberapa kriteria yang bisa kalian baca di bawahnya. Kenapa dia kok dikategorikan terancam? VU, IN atau JR. Ada dua hal, yaitu karena populasinya dan juga habitatnya. Populasi yang semakin menurun, habitat yang semakin rusak dan sempit, sehingga distribusinya terbatas, itu bisa membuat kategorinya semakin terancam. Oke, paham ya sampai sini ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, peraturan yang terakhir terkait dengan peraturan perdagangan internasional. Ini sangat menarik, karena yang kita tahu, di Indonesia atau beberapa negara lain, banyak tren orang-orang memelihara satwa, khususnya satwa di sini, ya, tapi mereka tidak tahu bahwa satwa itu ternyata dilarang untuk diperdagangkan. Ya, bahkan ada satwa yang dari benua lain, negara lain, masuk ke Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah hal yang harus kita pelajari bersama. Kita harus tahu spesies-spesies mana yang tidak boleh diperdagangkan. Maka di sini ada 3 kategori. Ya, jadi kategori 3 ini adalah kategori bagi spesies-spesies yang di beberapa negara dia dilindungi. Ya, misalkan satu negara dia dilindungi dan kemudian negara tersebut meminta CITES. Jadi CITES, IUCN itu lembaga internasional untuk supaya mengontrol perdagangan dari spesies tersebut. Tapi masih boleh diperdagangkan, asal mereka harus izin terlebih dahulu. Naik level berikutnya adalah Appendix 2. Appendix 2 ini mengcover spesies-spesies yang sebenarnya tidak memiliki kategori terancam. Ya, tetapi harus dikontrol untuk menghindari penggunaan dari spesies tersebut untuk dijual atau untuk dikonsumsi dan seterusnya. Ya. Nah, Appendix 1 yang paling ketat. Ya, karena ini adalah mengcover flora fauna endanger, terancam. Yang mana kalau mau diperdagangkan itu harus melewati perizinan yang sangat ketat. Ya, yang sangat ketat. Sehingga kalau kita misalkan ketemu influencer gitu ya, atau melihat ada orang-orang yang saya pikir itu satwa yang dilindungi, tapi kenapa kok dia masih memelihara? Berarti dia sudah melewati perizinan tadi. Ya, asalkan di situ dokumennya lengkap. Tetapi juga ada beberapa yang tidak menggunakan dokumen. Kita sebut sebagai illegal trading. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fatin Azhara Al-Islamiyah dengan NIM 1090. Kira-kira apa kriteria yang digunakan bahwa flora dan fauna itu dilindungi di Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatin. Kita kembali ke slide peraturan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah kriteria yang digunakan sehingga di peraturan tersebut satwa ataupun flora masuk ke dalam spesies yang dilindungi. Betul ya? Nah, kita bisa melihat di peraturan yang terbaru ada 904 total dari spesies yang dilindungi. Nah, kriteria apa? Oke, jadi kriteria yang digunakan
yang digunakan untuk assessment apakah spesies ini terancam atau tidak, harus dilindungi atau tidak, itu ada dua secara garis besar. Yang ini juga digunakan oleh IUCN tadi. Yang pertama adalah kriteria kondisi populasinya, jumlah dari populasinya. Ketika populasinya itu semakin banyak dan tersebar di seluruh tempat, seluruh area, bukan spesies endemik, bukan spesies yang hanya di tempat tertentu, maka itu menunjukkan bahwa populasinya banyak dan dia mungkin tidak urgent untuk dilindungi. Yang kedua adalah habitat. Karena ini pengaruh juga dari ancaman. Ketika habitatnya atau tempat hidupnya itu masih suitable ya atau sesuai, tidak ada gangguan, tidak ada kerusakan habitat gitu ya. Habitatnya juga luas, maka spesies tersebut itu juga menjadi masih kategori spesies yang aman. Oke. Baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi sehingga kita masuk ke dalam assessment ya. Jadi silahkan untuk bisa menggunakan smartphone ataupun laptopnya mengakses kuis melalui quizzes berikut. Ya, jadi silahkan bisa saya pindah ke kuis di sini ya. Kalian masuk ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya atau di scan barcode, masukkan kode, kemudian silahkan bisa mengisi, menuliskan nama terlebih dahulu ya. Oke, kita kasih aplaus pada 3 mahasiswa yang sudah menjawab paling benar ya. Ada Naila, Restu, dan Putri tadi ya. Baik, kemudian untuk selanjutnya untuk kita sedikit saja mereview dari kuis tadi. Kuis tadi semuanya soalnya adalah dari materi yang kita diskusikan tadi. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan seperti misalkan ini menjadi sangat penting ya karena ini adalah sejarah dari konservasi, siapa tokoh yang memprakarsai pendirian dari Society Konservasi tadi di Indonesia ya. Kemudian banyak yang sudah menjawab benar di sini. Dan yang terakhir adalah kasus juga, sebuah negara meminta bantuan internasional untuk mengendalikan perdagangan spesies yang dilindungi di negaranya. Contoh di Indonesia, misalnya. Spesies tersebut paling mungkin dicantumkan pada kategori yang mana? Appendix 3. Ya, tadi dilindungi dari satu negara, kemudian perlu bantuan CITES untuk mengontrol perdagangannya. Oke. Saya pikir evaluasinya cukup ya. Ada banyak yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk cek lagi di RPS, ada tugas studi kasus yang harus kalian lakukan, yaitu review paper dan mempresentasikan secara berkelompok. Dan akan kita lakukan minggu depan. Terima kasih atas kehadiran, atensi, dan juga sharingnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah konservasi biologi. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen nasional tahun 2026 dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.